Fitriawati dengan NIM 23101098. Nama saya Fitriawati Teresia dengan NIM 23101195. Nama saya Andreason dengan NIM 23101014. Saya Mariauni dengan NIM 23101132. Saya Tiara dengan NIM 2310120. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang skripsi dengan metode kuantitatif dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Digital terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik di kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan, Kabupaten Langgar. Baik, latar belakang yaitu hasil belajar adalah perubahan perilaku peserta didik, kognitif, efektif, psikomotor yang merupakan puncak dari interaksi proses belajar mengajar. Untuk mencapainya, guru perlu menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan dengan model pembelajaran yang variatif. Permasalahan yang dihadapan itu ialah rendahnya hasil belajar peserta didik di SD Negeri 08 Nyawan pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Data konkret menunjukkan dari 11 siswa, hanya 5 yang tuntas KKM 75 dengan nilai rata-rata kelas 60. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang terdiri dari 3 pokok rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diberikan model pembelajaran digital pada pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan, Kabupaten Langgar. Dan yang nomor 2, apakah ada pengaruh pembelajaran digital terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan, Kabupaten Langgar. Dan yang terakhir, berapa besar pengaruh model pembelajaran digital terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan, Kabupaten Langgar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diberikan model pembelajaran digital pada pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan. Yang kedua, mengetahui pengaruh model pembelajaran digital terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 di SD Negeri 8 Nyawan. Yang ketiga, mengetahui berapa besar pengaruh model pembelajaran digital terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan, Kabupaten Langgar. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. 1. Manfaat teori hasil pembelajaran ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh pembelajaran didik terhadap hasil pembelajaran peserta didik kelas 5 SD Negeri di Nyawan, sehingga dapat memberikan gambaran bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sama. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenal pengajaran agama Katolik yang menggunakan metode didaktik. 2. Manfaat didaktik secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan positif dan masukan kepada pihak yang terkait dalam dunia pendidikan, terutama menentukan hasil pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada kajian teori. Yang pertama yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan pada diri peserta didik setelah belajar. Perubahan itu bisa berupa pengetahuan kognitif, sikap afektif, dan keterampilan psikomotor. Yang kedua, model pembelajaran digital.
Model jigsaw adalah belajar kelompok. Setiap anak mendapat bagian materi untuk dipelajari, lalu mengajarkannya kepada teman kelompok. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel bebas X dan variabel terikat Y. Yang pertama, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Sugiono 2019 halaman 69. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yakni pengaruh model pembelajaran jigsaw. Yang kedua, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya yakni hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan atau desain eksperimen yang dibuat sedemikian rupa sehingga informasi yang diperlukan atau berhubungan dengan persoalan yang diselidiki dapat dikumpulkan. Desain eksperimen merupakan suatu teknik yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bejali 2020 halaman 139. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana yang dideskripsikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan Kabupaten Nanda pada pembelajaran pendidikan agama Katolik sebelum diberi perlakuan dengan model pembelajaran jigsaw memiliki nilai rata-rata sebesar 34,0909. Dan yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan Kabupaten Nanda pada pembelajaran pendidikan agama Katolik sesudah diberi perlakuan dengan model pembelajaran jigsaw memiliki nilai rata-rata 72,54553. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan UJT didapat bahwa ada pengaruh yang signifikan pada hasil belajar peserta didik yang diberi model pembelajaran jigsaw pada pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 SD Negeri 8 Nyawan Kabupaten Nanda. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji efek size, besar pengaruh yang diberikan dari model pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 pada pembelajaran pendidikan agama Katolik SD kelas 5 Negeri 8 Nyawan sebesar 2 dengan kriteria besar. Baik, sekian hasil materi dari kelompok kami. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa yang melandasi melakukan penelitian? Yang melandasi penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik masih rendah. Hal itu dipengaruhi oleh metode pengajaran yang cenderung monoton dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pelajaran jigsaw untuk melihat apakah ada pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Jelaskan cara menjawab rumusan masalah. Baik, untuk menjawab rumusan masalah yaitu ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan desain eksperimen sederhana, pretest dan post-test. Yang kedua, mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Yang ketiga, data dianalisis dengan uji beda menggunakan program SPSS 26. Hasil uji menunjukkan ada perbedaan signifikan nilai sebelum dan sesudah perlakuan, sehingga rumusan masalah terjawab dengan menggunakan model jigsaw yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Jelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Baik, teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, tes hasil belajar berupa soal pilihan ganda
Belanda yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dari 30 soal pilihan ganda yang diuji. 13 soal dinyatakan valid yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, dokumentasi. Data jumlah siswa dan nilai awal. Instrumen penelitian diuji validitasnya dengan korelasi produk, momen, dan reliabilitas dengan alfa krono. Jelaskan bagaimana penelitian dilakukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 8 Muai, Kabupaten Andak. Subjek penelitian adalah 10 siswa kelas 5. Langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut. 1. Memberikan tes awal, pre-test, untuk mengetahui kemampuan awal. 2. Melaksanakan pembelajaran dengan metode digital dilakukan di mana siswa belajar dalam kelompok kecil dan saling mengajarkan materi. 3. Memberikan tes akhir, podcast, setelah pembelajaran. 4. Mengumpulkan data nilai, pre-test, dan post-test untuk dianalisis. Bagaimana mengelola data hasil penelitian? Baik, data tes siswa dikoleksi, kemudian diberi skor. Hasil skor ditabulasi dan dihitung rata-rata, standar deviasi, serta diuji dengan statistik. Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, rata-rata, persentase, dan uji T Pilot Sample Test menggunakan SPSS 26. Hasil analisis menunjukkan rata-rata nilai siswa meningkat dari 34,09 sebelum perlakuan menjadi 72,54 sesudah perlakuan, dengan hasil uji T yang signifikan. Kesimpulannya, model Jigsaw berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa pada pendidikan agama Katolik.